Kalau dikatakan unsurnya 372 kan nggak masuk juga di dalam itu. Niat jahatnya apa? Semuanya punya hak dalam satu konteks itu. Nah, tiba-tiba dipidanakan yang seperti itu. Ya saya kira itu memberi pelajaran untuk yang akan datang agar supaya polisi menyeleksi ini perkara pidana atau bukan perkara pidana. Jadi kalau itu perdata, terus perkara itu jangan sampai laporan dilanjutkan. Saya kira itu catatan saya terkait dengan perkara ini, dan mudah-mudahan tidak ada lagi perkara yang akan datang yang memproses perkara perdata menjadi perkara pidana. Pak Andi, berkaitan sama peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa di tahun 2022, tapi proses laporan itu dilakukan tahun 2021. Artinya laporan lebih dulu daripada perbuatan. Kira-kira gimana menurut Nah, itu nggak boleh. Ya. Namanya laporan terhadap peristiwa yang lampau. Laporan itu peristiwa yang lampau, dan peristiwa yang lampau diduga peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Nah, kalau perbuatan yang akan datang nggak bisa masuk di situ. Kalau nggak masuk di situ, berarti jaksa tidak bisa membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Karena apa? Terdakwa pada saat itu belum menjabat sebagai pengelola keuangan korporasi atau belum mengelola korporasi. Yang kedua adalah terdakwa juga ya istilah bahasanya pada saat itu orang diter aktif itu belum meninggal, masih hidup gitu. Jadi bagaimana dia belum meninggal masih hidup dan dia mengganti peran itu kan semuanya nggak terbukti. Oleh sebab itu tindakan pelapor dan penyidik dan sekaligus jaksa yang memproses tanpa melihat kronologi waktu tadi itu ya istilahnya cacat profesional lah. Jadi kalau cacat profesional artinya ya sebaiknya perlu dievaluasi oleh internal masing-masing. Di kepolisian juga harus dievaluasi dan di kejaksaan perlu dievaluasi. Ini gimana laporan terhadap orang melakukan perbuatan pidana belum dilakukan sudah dilaporkan duluan, ya bahasanya seperti itu. Boleh disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu melakukan pengawasan kehendak untuk mempidanakan seseorang, kira-kira bisa dikatakan demikian? Saya kira bisa disimpulkan efeknya seperti itu karena urusan yang belum diperbuat sudah diproses secara pidana. Jadi kan istilah bahasanya, kenapa sih orang terdakwa itu dosanya apa kok greget sekali untuk dimasukkan penjara? Iya. Saya kira itu yang nggak boleh lah untuk yang akan datang lagi ya. Sehingga ini pengalaman sekarang ya, saya usul bahwa kepolisian harus internal lembaga harus melakukan evaluasi. Demikian juga jaksa harus internal lembaga harus melakukan evaluasi. Kecerobohan seperti ini jangan sampai orang ditahan, bayangkan itu. Dia tidak ada hubungan apa-apa tiba-tiba ditahan dan ditahannya sudah cukup lama. Ya, kalau nggak takut manusia ya takutlah pada Tuhannya lah, masing-masing nanti menghadapi Tuhan. Saya kira begitu. Nah, kira-kira ini kan merasa terzolimi kalau seperti apa yang disampaikan oleh Andi tadi. Nah, kira-kira apa yang akan diperbuat oleh terdakwa untuk memperjuangkan hak-haknya dia? Apakah bisa dilakukan tuntutan atau gugatan terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindakan yang salah? Nah, itu tergantung pilihan pada terdakwa. Ya. Yang kewajiban sekarang hakim adalah membebaskan dari terdakwa lebih dahulu. Kalau itu sudah bebas, terdakwa monggo aja mau pilihan. Kalau dia menjadi orang pemaaf ya maafkan saja, biar korbannya saya aja angkat tangan. Saya kira itu juga lebih bagus. Yang kira-kira mana yang mereka memberi sesuatu positif gitu. Itu nanti semua urusan terdakwa. Tapi kalau terdakwa nggak terima menggugat, sah saja dia menggugat. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Ayo, Minta ada statement Pak, menurut Bapak